Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maya Kurniati, NPM 21110102899 dari kelas E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Ibu Miss Era Oktaviona MPD. Materi pertama yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi dari sebuah bahasa menurut pemakaiannya. Jadi penutur bahasanya itu berpengaruh dalam variasi-variasi bahasa, tergantung dalam situasinya yang seperti apa. Jika kita memakainya dalam situasi resmi, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa resmi. Namun jika kita berada dalam situasi tidak resmi, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa tidak resmi. Intinya adalah kenapa kita harus memahami ragam bahasa itu, karena ragam bahasa itu berpengaruh dalam penyampaian informasi. Sampai atau tidaknya informasi kita kepada lawan bicara itu tergantung dari bahasa yang kita gunakan, kosakata yang kita gunakan. Misalnya lawan bicara kita tidak mengerti bahasa-bahasa gaul yang kita gunakan, maka informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak bisa diterima oleh lawan bicara kita. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan ragam bahasa. Yang pertama ada faktor budaya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui, ada banyak sekali bahasa di Indonesia. Contohnya ada bahasa Sunda, Jawa, Minang, dan sebagainya. Nah, keberagaman itu yang menyebabkan ragam bahasa di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor demografi. Jadi di faktor demografi ini dapat diambil contoh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan dan masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman padat penduduk. Bahasa yang digunakan oleh kedua masyarakat itu berbeda. Misal di pegunungan biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan volume suara yang lebih lantang agar dapat didengar oleh tetangga yang lain, karena jarak dari rumah ke rumahnya itu saling berjauhan. Berbeda dengan yang ada di pemukiman padat seperti di perkotaan, mereka biasanya menggunakan bahasa yang santai, mengobrol dengan sesama tetangga karena jarak dari rumah ke rumahnya itu saling berdekatan. Yang ketiga adalah faktor sejarah. Biasanya di setiap daerah itu mempunyai adat istiadat atau bahasa khas dari nenek moyangnya terdahulu yang tidak mungkin sama dengan daerah-daerah yang lain. Maka faktor sejarah juga mempengaruhi dari ragam bahasa. Selanjutnya adalah faktor waktu atau situasi berbahasa. Jadi bahasa dapat berubah karena situasi-situasi tertentu. Misalnya dalam situasi formal, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa resmi. Jadi bahasa resmi atau bahasa formal itu adalah bahasa yang terikat oleh ejaan-ejaan bahasa Indonesia yang lengkap. Sedangkan dalam situasi tidak resmi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sehari-hari kita pakai. Misalnya, ketika kita berbicara atau ngobrol dengan teman sebaya atau dengan keluarga, itu kita tidak memakai bahasa yang formal, karena jika menggunakan bahasa yang formal, itu akan terdengar sedikit aneh. Jadi, kita menggunakan bahasa yang santai, yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Selanjutnya adalah jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama ada berdasarkan cara berkomunikasi, yaitu ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan itu terbagi menjadi ragam lisan formal dan ragam lisan non-formal, tergantung dari situasi pemakainya. Ragam lisan itu butuh orang kedua atau lawan bicara, karena ragam lisan ini biasanya terjadi secara langsung. Nah, jika tidak ada orang kedua, maka tidak bisa disebut sebagai ragam lisan, karena tidak mungkin kita ini berbicara sendiri tanpa ada lawan bicara. Selanjutnya, tidak harus memperhatikan gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Nah, jadi ketika kita berbicara atau ngomong kepada orang lain, hal yang paling penting adalah mimik dan gestur tubuh, karena jika kita tidak memberikan ekspresi sesuai dengan apa yang kita bicarakan, maka terlihat akan aneh dan tidak sinkron gitu.
Yang kedua adalah ragam tulisan. Jadi yang pertama, ciri-cirinya itu tidak tergantung kondisi situasi dan ruang serta waktu. Jadi kamu bisa mengakses informasi itu kapanpun dan dimanapun. Misalnya kita mau mencari berita di bulan lalu, itu kita masih bisa mengaksesnya karena jejak digital itu kan tidak mungkin hilang. Jadi kita masih bisa mengakses berita-berita atau acara-acara yang ada di bulan lalu. Seperti itu. Berbeda dengan ragam lisan, karena terjadi secara langsung, maka biasanya tidak terlalu tidak ada rekamannya, kecuali jika kita rekam, karena kan ragam lisan ini terjadi secara langsung saja, secara spontan, dan dia mudah hilang. Selanjutnya, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, karena hanya terbantu dengan tanda-tanda, misalnya tanda seperti emotikon senyum atau emotikon sedih sesuai dengan apa yang kita tulis. Yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan cara penuturnya, yaitu ada bahasa daerah atau bahasa dialek. Jadi, bahasa Indonesia yang digunakan di daerah biasanya terbawa dengan lingkungan daerahnya, seperti misalnya cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di daerah Jawa. Itu berbeda dengan cara bicara bahasa Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di daerah Sumatera. Nah, dalam berinteraksi sosial, kita pasti menemukan perbedaan-perbedaan penuturan yang biasa dikatakan sebagai logat atau dialek dalam berbahasa. Nah, tiap-tiap daerah di Indonesia itu memiliki dialek atau aksen yang unik dalam berbahasa Indonesia. Misalnya, orang Jawa itu memiliki dialek yang unik ketika berbicara bahasa Indonesia. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain. Yang kedua adalah bahasa pendidikan. Ragam bahasa pendidikan adalah ragam bahasa yang diperoleh dari pendidikan formal, yaitu kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang pengucapan dan penulisannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat yang berpendidikan itu pasti berbeda dengan masyarakat yang tidak berpendidikan. Bisa kita bandingkan cara pelafalan katanya. Misalnya, masyarakat berpendidikan menggunakan kata mencuci, video, mengunci, TV. Nah, itu berbeda dengan yang tidak berpendidikan akan melafalkan kata nyuci, ngunci, video, TV. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan situasi, yaitu ada ragam bahasa formal dan bahasa non-formal. Kalau bahasa formal adalah bahasa yang sering digunakan dalam situasi formal atau resmi. Contohnya, seminar, upacara pelantikan, perkumpulan pejabat-pejabat, dan sebagainya. Sedangkan bahasa non-formal itu digunakan dalam situasi tidak resmi, yaitu lebih sering digunakan pada kegiatan kita sehari-hari, seperti berkumpul dengan keluarga, berbicara dengan teman sebaya, dan lain sebagainya. Materi yang kedua adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih kapan bahasa Indonesia itu diresmikan? Jadi, bahasa Indonesia diresmikan setelah 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dasar bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu Riau. Nah, pertanyaannya, kenapa bahasa Melayu Riau yang digunakan sebagai dasar bahasa Indonesia? Yang pertama, jadi bahasa Melayu Ragam Riau ini bahasa yang hanya digunakan oleh penduduk Kepulauan Riau. Nah, para pemimpin kita terdahulu itu tidak memilih bahasa daerah yang besar sebagai bahasa Indonesia karena dikhawatirkan akan adanya pengistimewaan yang berlebihan. Alasan yang kedua, karena bahasa Melayu itu lebih sederhana dan lebih mudah dipelajari. Jadi strukturnya itu lebih mudah dipelajari. Kenapa nggak bahasa Jawa? Kan pada dasarnya bahasa Jawa itu lebih banyak pemakainya dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Itu karena bahasa Jawa itu lebih sulit dari segi struktur, dari cara pengucapannya itu lebih sulit. Jadi tidak digunakan sebagai dasar bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional itu merupakan usulan dari Muhammad Yamin. Ia adalah seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Nah, selanjutnya juga respon dari suku-suku lain di daerah Indonesia, suku-suku lain di Indonesia, contohnya seperti suku Jawa, Sunda, Minang, dan suku-suku yang lain itu menerima dengan sukarela, menerima dengan ikhlas dan setuju bahwa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa nasional. Yang ketiga adalah kalimat efektif. Yang pertama, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan baik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Jadi, kalimat efektif itu adalah kalimat yang apabila kita dengar atau kita baca itu kita dapat memahaminya dengan mudah. Nah, sebuah kalimat bisa dikatakan efektif itu mempunyai ciri-ciri dan syarat. Yang pertama yaitu kelogisan. Maksudnya kelogisan itu adalah kalimat yang dibuat itu harus memiliki daya nalar dan masuk akal. Contoh kalimatnya, untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Nah, pada kalimat di atas itu tidak efektif karena waktu itu tidak bisa disingkat. Nah, seperti apa kalimat yang benarnya? Kalimat yang benarnya itu adalah untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Nah, kan waktu itu bisa dihemat, namun waktu itu tidak bisa disingkat. Yang kedua, ketegasan. Jadi ketegasan ini maksudnya maksud dari kalimatnya harus jelas. Siapa yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objeknya. Contoh kalimatnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, kalimat yang kedua, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Nah, kedua kalimat di atas itu mempunyai maksud yang sama, namun memiliki penekanan yang berbeda. Karena kalimat A itu tidak tegas. Kenapa tidak tegas? Karena kalimatnya adalah Presiden mengharapkan agar rakyat. Berarti yang memiliki kehendak adalah Presiden terhadap rakyatnya. Sedangkan kalimat yang B adalah harapan Presiden. Berarti Presiden memiliki harapan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh rakyat. Jadi ketegasan itu lebih mengutamakan bagaimana penggunaan subjek dan predikat dalam suatu kalimat. Yang ketiga, kehematan. Contoh kalimatnya, Aldi demam sehingga Aldi tidak masuk sekolah. Nah, di awal kalimat kan sudah memakai kata Aldi, tetapi di tengah kalimat memakai kata Aldi kembali atau diulang kembali. Maka kata Aldi di tengah kalimat itu bisa dihilangkan. Jadi kata yang benarnya adalah Aldi demam sehingga tidak masuk sekolah. Selanjutnya adalah kecermatan. Di sini maksudnya adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan katanya. Contoh kalimatnya, siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Nah, kalimat di atas itu tidak efektif. Kenapa? Karena menimbulkan dua tafsiran atau dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah siswa yang terkenal menjadi juara pertama atau siswa di sekolah yang terkenal menjadi juara pertama. Nah, maka kita harus memperhatikan setiap kalimat, setiap kata dalam kalimat agar tidak menimbulkan makna ganda. Nah, syarat-syarat kalimat efektif yang pertama adalah menggunakan ejaan yang berlaku. Maksudnya ejaan yang berlaku itu apa sih? Jadi, ejaan yang berlaku itu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat penggunaan huruf kapital, tanda baca, seperti titik, koma, serta juga penggunaan kata baku. Contohnya, ayah pergi ke masjid. Nah, di kalimat tersebut terdapat dua kesalahan. Kesalahan pertama adalah seharusnya kata ayah itu diawali dengan huruf kapital karena menunjukkan di awal kalimat, sebagai awal kalimat.
Kesalahan kedua yaitu kata ke diikuti oleh keterangan tempat, maka harus dipisah, tidak boleh digabung. Jadi ke masjid, ke masjid. Jadi yang benarnya adalah ayah pergi ke masjid. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu mulai berdatangan. Nah, menurut teman-teman, pada kalimat di atas bagian mana sih yang gak efektif? Jadi, kalimat di atas itu tidak efektif pada kata tamu-tamu, karena sudah terdapat kata para yang di situ menunjukkan arti yang lebih dari satu atau lebih arti yang banyak, maka kita bisa memilih untuk memakai salah satunya saja. Jadi, contoh kalimat yang benarnya adalah tamu-tamu mulai berdatangan, atau bisa juga para tamu mulai berdatangan. Yang ketiga yaitu pemilihan kata yang tepat. Contohnya, sekolah itu dibuat. Nah, kata dibuat pada kalimat di atas itu kurang tepat digunakan untuk sekolah, karena dibuat itu lebih cocok digunakan untuk makanan seperti membuat kue, membuat roti, sedangkan sekolah itu lebih tepat menggunakan kata dibangun. Jadi sekolah itu dibangun. Yang keempat, konsisten. Contoh kalimatnya, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Nah, penggunaan kata mengolah itu tidak konsisten dengan kata-kata yang di depannya, karena di depannya karena kata sebelumnya itu menggunakan imbuhan di, maka mengolah itu tidak efektif, maka harus diubah menjadi di juga, imbuhan di. Maka yang benarnya adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Yang terakhir adalah penggunaan konjungsi yang tepat. Contoh kalimatnya, ibu yang berbelanja sayur di pasar. Nah, kata yang di depan predikat itu akan menyebabkan perluasan kalimat. Jadi sebaiknya kalimat yang tepat adalah ibu berbelanja sayur di pasar. Demikianlah presentasi dari 3 materi yang saya sudah kuasai selama 1 semester. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya presentasikan, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.